Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, malam hari ini kita akan coba membahas kisi-kisi PTS genap untuk soal IPA kelas 8 SMP Nuris Jakarta. Check it out. Ini adalah beberapa poin soal yang akan dibahas pada kisi-kisi kali ini. Yang pertama itu dari bab zat aditif dan zat adiktif, kedua dari bab sistem pencernaan manusia, ketiga bab sistem peredaran darah, yang keempat bab sistem pernapasan, kemudian ada bab sistem ekskresi, dan yang terakhir adalah bab tekanan. Beberapa dari bab ini adalah materi di semester pertama, tapi waktu itu kekurangan waktu maka tidak dapat dibahas semuanya. Nah, kemudian kita lanjutkan di awal semester kedua kemarin. Yuk kita bahas satu persatu dari mulai bab zat aditif dan zat adiktif. Ya, mungkin sebagian besar dari kalian sudah ada yang mengetahui apa sih yang dimaksud dengan zat aditif dan apa sih yang dimaksud dengan zat adiktif. Bedanya cuma satu huruf, tapi jauh sekali makna sesungguhnya. Apa itu zat aditif dan apa itu zat adiktif? Kemudian soal seperti apa yang akan muncul pada PTS kali ini kita akan bahas. Pertama, yaitu ada pengertian dari zat aditif itu sendiri. Yang dimaksud zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan maupun minuman dengan tujuan untuk mempercantik warna, menguatkan rasa, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan produk, dan lain-lain. Jadi tujuannya penambahan zat aditif ini lebih kepada pewarnaan, kemudian menguatkan rasa, baik itu rasa manis kah, atau rasa asam, rasa asin, rasa gurih, kemudian memperpanjang umur penyimpanan produk atau pengawetan. Nah, jadi fungsi dari zat aditif itu fungsinya adalah memberikan warna, mengawetkan, memberi rasa manis, dan juga penyedap. Nah, kemudian kalau zat adiktif yaitu zat yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Jadi cenderung memberikan rasa ketergantungan atau rasa candu kalau misalnya sudah mengkonsumsi zat adiktif. Tapi zat adiktif ini juga dibagi menjadi beberapa jenis yang nantinya akan kita kaji satu persatu. Nah, sekarang kita lihat dulu ada beberapa macam zat aditif. Yang pertama itu ada pewarna, pengawet, pemanis, dan juga penyedap. Yang tadi sudah beberapa kali saya ulang. Tapi zat aditif ini juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada zat aditif sintetis atau buatan, dan ada juga yang alami. Nah, perbedaannya apa antara yang alami dan juga yang sintetis? Kalau yang alami biasanya jika dia pewarna maka tidak memberikan warna yang terlalu pekat, dan jika dia pemanis tidak memberikan rasa yang terlalu kuat. Tapi rasa yang dihasilkan itu cenderung tidak bisa dinikmati oleh orang yang menderita penyakit diabetes mellitus karena kadar kemanisannya tidak bisa diatur. Berbeda dengan pemanis sintetis di mana komposisinya diatur, kadar kemanisannya diatur, jadi dibuat agar bisa dinikmati oleh penderita penyakit diabetes mellitus sekalipun. Nah, untuk pengawet itu ada pengawet alami dan juga pengawet sintetis sama seperti pewarna dan juga pemanis. Nah, tapi bedanya kalau pada pengawet ini dia cenderung cukup memberikan bumbu yang tebal apabila ingin mengawetkan sebuah makanan dengan pengawet alami. Tapi jika ingin menggunakan pengawet sintetis, ada beberapa jenis pengawet sintetis, contohnya seperti asam benzoat, kalsium benzoat, asam propional, dan lain-lain. Lalu kemudian penyedap. Penyedap rasa yang alami itu biasanya kita bisa dapat di dapur seperti jeruk nipis, kemudian ada kemiri, itu bisa memberi rasa sedap, atau garam dan gula juga sudah cukup. Tapi kalau penyedap yang sintetis biasa kita kenal dengan MSG atau micin, atau kalau bahasa ilmiahnya lagi monosodium glutamat, seperti itu. Itu disingkat tadi menjadi MSG. Selanjutnya adalah zat adiktif. Zat adiktif tadi adalah zat yang membuat efek kecanduan atau ketergantungan. Zat adiktif sendiri terbagi menjadi tiga. Pertama ada zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Kedua ada zat adiktif narkotika. Dan yang ketiga ada zat adiktif psikotropika. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Berarti dia nggak tergolong dalam narkotika, tidak tergolong pula pada psikotropika.
Zat adiktif bukan narkotika ini atau zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika ini adalah zat aditif yang menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh tapi tidak menghilangkan kesadaran. Artinya kita masih merasa sadar, cuma ada efek sampingnya. Tetap dia mempengaruhi kerja tubuh seperti meningkatkan kewaspadaan, lalu melemaskan otot atau sebagai antidepresan, dan biasanya memberi efek deg-degan seperti itu. Nah, contohnya di sini ada kafein dan juga antidepresan ringan. Kafein itu terkandung dalam kopi dan juga teh. Nah, dia dapat membuat kita tuh terjaga dan berkonsentrasi hingga meningkatkan kewaspadaan pada otak seperti itu. Jadi cenderung bikin tegang. Dan di kopi itu tingkat kafeinnya lebih tinggi. Lalu yang kedua ada antidepresan ringan. Contohnya seperti rokok. Rokok itu merupakan jenis antidepresan ringan. Dia mengandung nikotin dan beberapa ribu zat lainnya yang jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, karena perokok ini mengandung nikotin, dalam rokok dapat membuat penggunanya merasa terelaksasi atau tenang. Begitu. Kanker jika dikonsumsi secara berlebih seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Dampak langsung yang bisa dirasakan seorang perokok adalah perokok tersebut bisa mengidap penyakit bronkitis atau penyempitan pada saluran pernapasan seperti itu. Nah, selanjutnya ada zat adiktif narkotika. Artinya zat yang peredarannya dilarang, ya jelas sekali dilarang di dunia, di belahan dunia manapun dilarang. Tercantum pelarangannya dalam undang-undang, dan zat ini jika dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran. Artinya kesadaran kita agak turun seperti itu. Hilangnya rasa indera pengecap kita hilang, kemudian menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Jadi kalau misalnya orang yang sudah berketergantungan dengan narkotika, bisa saja rasa nyeri itu hilang dan kemudian menimbulkan ketergantungan yang parah atau candu yang parah seperti itu. Nah, tapi zat aditif narkotika ini juga sebagian ada yang digunakan sebagai obat-obatan pada dunia medis, biasanya untuk membius atau menghilangkan rasa nyeri itu tadi. Di sini ada 3 jenis zat aditif narkotika yang saya angkat. Yang pertama itu ada opium, kokain, dan juga heroin. Dimana opium ini getahnya itu dikeringkan dan bisa dipasarkan sebagai opium mentah. Kemudian kalau diproses lagi, diekstrak, dia menjadi candu. Diekstrak lagi dari candu akan menjadi heroin. Serta limbah dari pembuat itu diolah menjadi sabu-sabu. Yang kedua ada kokain. Kokain itu adalah senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Jadi dia memicu sel bekerja lebih cepat dari biasanya. Kokaina atau pohon dari kokain ini merupakan alkaloid yang dapat dari tumbuhan koka, erythroxylon, koka, dan memberi efek stimulan. Jadi kokain ini kasih stimulasi rangsang seperti itu. Kemudian ada heroin. Heroin itu sendiri berasal dari berasal dari opium. Opium yang sudah diolah menjadi candu, lalu diekstrak lagi dari candu tadi, jadilah heroin. Heroin ini sama seperti candu ya, karena memang berasal dari getah opium seperti itu. Selanjutnya ada zat aditif psikotropika. Sama dengan narkotika tadi, peredarannya dilarang dalam undang-undang, dan zat psikotropika ini lebih mempengaruhi sistem saraf pusat dan merubah perilaku serta mental penggunanya. Jadi bisa mengganggu mental. Dari semua zat aditif, psikotropika ini biasanya punya bentuk produk yang lucu-lucu dan menarik. Jadi menarik konsumen seperti itu. Misalnya dibuat seperti permen berwarna atau perangko yang punya gambar lucu-lucu, atau dalam bentuk tablet juga ada, atau sabu-sabu. Nah, di sini contohnya pertama ada LSD. Stimulasi berlebih akibat penggunaan LSD ini akan berdampak pada perubahan dalam pikiran yang tadi sama ya. Jadi bikin orang berhalusinasi. Lalu halusinasinya tuh tampak nyata, padahal itu diciptakan oleh pikiran si pengguna itu sendiri. Efek jangka panjang ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti skizofrenia atau keadaan psikotik. Selanjutnya ada ekstasi atau MDMA, atau yang lebih dikenal dengan nama ekstasi itu tadi, masuk dalam kategori narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba. Ekstasi ini berasal dari amfetamin. Selanjutnya ada sabu-sabu. Sabu-sabu merupakan kelompok narkotika yang merupakan jenis stimulan sistem saraf dengan nama kimia metamfetamin hidroklorida, yaitu turunan dari stimulan saraf amfetamin.
Tadi yang dikatakan sebelumnya, sabu-sabu ini berasal dari limbah opium yang tidak diproses menjadi candu, tidak diproses menjadi heroin, atau sisa-sisanya itu jadinya sabu-sabu yang dijual dalam harga yang lebih murah seperti itu. Ya namanya dari limbah ya, pasti penjualannya juga lebih murah dari produk utamanya. Nah, itu tadi beberapa soal yang muncul di PTS, lebih kurangnya berkaitan dengan hal-hal yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya pada bab sistem pencernaan manusia. Di sini berarti menjelaskan proses pencernaan pada tubuh manusia, berlangsungnya seperti apa. Nah, sistem pencernaan manusia itu adalah proses makanan dan juga minuman selama dalam saluran pencernaan. Nah, dia proses pencernaan itu terdiri dari pencernaan mekanik maupun secara kimia. Kalau secara mekanik berarti secara gerak, kalau kimia berarti sudah bercampur dengan enzim-enzim seperti itu. Nah, pencernaan itu sendiri definisinya adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil ataupun halus. Nah, dalam berlangsungnya proses pencernaan ini tentunya ada organ yang bekerja, terdiri dari organ pencernaan dan juga terdiri dari beberapa kelenjar pencernaan. Yang pertama itu organnya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Sedangkan untuk kelenjar pencernaannya terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar empedu, kelenjar pankreas, dan juga kelenjar usus halus. Nah, di kelenjar inilah nantinya ada beberapa enzim yang membantu proses pencernaan seperti itu. Oke, mari kita bahas satu persatu. Di sini ada organ pencernaan. Yang pertama itu ada mulut, di mana mulut itu berfungsi sebagai organ pencerna awal, di mana makanan akan dicerna pertama kali baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim amilasi atau pialin yang menguraikan amilum menjadi maltosa. Nanti di mulut itu juga proses pencernaan dibantu oleh kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah atau juga yang disebut dengan saliva. Seperti itu. Selanjutnya ada kerongkongan, di mana makanan melewati kerongkongan akan bergerak dengan bantuan gerakan otot kerongkongan yang disebut dengan gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik ini tuh artinya otot-otot pada kerongkongan tuh saling mendorong sehingga makanan bisa melaju ke dalam lambung. Di lambung itu makanan akan disimpan sementara, kemudian nanti asam lambung akan membunuh kuman-kuman dan bakteri-bakteri, dan ada enzim-enzim yang bekerja juga untuk dapat menguraikan makanan yang masuk. Setelah itu akan masuk melalui usus halus. Usus halus kita itu punya panjang sekitar 8,25 meter. Bayangkan dalam tubuh kita ini ada usus halus kurang lebih panjangnya 8,25 meter. Pada usus halus itu terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Kemudian sama halnya seperti di lambung. Di usus ini juga makanan itu diproses dengan menggunakan enzim-enzim yang diproduksi oleh pankreas seperti itu. Dan juga ada dinding usus halus, juga cairan empedu dari kantong empedu. Kemudian usus besar. Nah, di usus besar ini terdiri dari 6 bagian seperti sekum, kolon ansedon, kolon trapesum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan juga diakhiri dengan rektum. Tugas utama usus besar yaitu menyerap air dan mineral dari sisa makanan. Jadi makanan yang sudah diolah itu kemudian diserap air dan mineralnya. Nanti setelah itu akan dibentuk sebagai feses atau tinja. Jika memang sudah terasa penuh, itu akan ada gerak peristaltik lagi yang akan mendorong tinja menuju rektum hingga dikeluarkan melalui anus. Sebelumnya tentu akan ada rangsangan mulas pada kita, kayak pengen rasa-rasa ingin buang air besar seperti itu. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan. Pertama ada kelenjar ludah, yang tadi saya katakan di kelenjar ludah ini dia menghasilkan air ludah atau yang disebut dengan saliva. Itu membantu untuk menghaluskan makanan secara mekanis. Kemudian ada kelenjar lambung, di mana kelenjar lambung menghasilkan HCl atau asam klorida yang punya fungsi untuk membunuh bakteri di dalam makanan, dan juga enzim-enzim lainnya yang punya fungsinya masing-masing. Lalu ada kelenjar empedu. Kelenjar empedu ini menempel di hati sebagai tempat penampungan empedu. Empedu ini dihasilkan dari perombakan sel darah merah yang tua atau rusak oleh hati. Kemudian ada kelenjar pankreas yang menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan menuju duodenum atau usus 12 jari, yakni enzim amilase, enzim tripsinogen, enzim lipase, dan juga NHCO3.
Sekresi enzim dari pankreas dipengaruhi oleh hormon sekretin. Jadi ada kerja hormon sekretin sehingga dapat terjadi sekresi enzim di pankreas. Dan yang terakhir adalah kelenjar usus halus, di mana kelenjar usus halus ini menghasilkan enzim enterokinase atau dan juga enzim erepsin, enzim maltase, enzim sukrase, enzim laktase, dan juga enzim nuklease serta lipase. Jika kalian perhatikan, di sini ada dua organ yang juga bekerja sebagai kelenjar, yaitu ada lambung dan usus halus. Ada organnya lambung, ada organnya juga usus halus, kemudian ada kelenjarnya, kelenjar lambung, ada juga kelenjarnya, kelenjar usus halus. Jadi mohon diingat, sekiranya tadi yang Ibu jelaskan itu akan muncul pada soal-soal PTS seperti itu. Kita ke bab selanjutnya, yaitu sistem peredaran darah manusia. Nah, pada bab ini menjelaskan bagaimana proses darah itu dapat beredar dalam tubuh manusia, apa sih fungsi darah, lalu kemudian kenapa darah itu bisa berwarna merah, itu akan dijelaskan di sini. Sistem peredaran darah itu merupakan proses mengalirkan nutrisi dan juga oksigen bagi tubuh. Tapi tidak hanya itu, darah berperan penting dalam metabolisme manusia, karena darah itu merupakan sistem yang vital dalam kehidupan manusia. Sirkulasi peredaran darah manusia terdiri atas 3 sirkulasi, yaitu sirkulasi sistemik yang melibatkan seluruh tubuh manusia, di mana darah bersih itu masuk mengisi serambi kiri jantung, kemudian diproses gitu. Yang masuk ya darah bersih ya, yang mengandung oksigen. Kemudian ada sirkulasi pulmonal, di mana sirkulasi pulmonal ini melibatkan paru-paru, sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan kemudian sebaliknya. Dan yang terakhir adalah sirkulasi koroner, yaitu sirkulasi yang membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi untuk jantung, karena jantung butuh itu, seperti itu. Nanti nutrisi untuk jantung ini dialirkan oleh darah ke otot jantung melalui pembuluh arteri koroner. Nah, sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal ini biasa dikenal dengan yang namanya peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, yang akan kita kaji lagi di belakang nantinya. Sebelumnya di sini kita akan bahas beberapa komponen darah. Dalam darah itu ada apa aja sih? Itu akan kita kaji. Jadi dalam tubuh manusia itu ada beberapa komponen darah. Yang pertama adalah sel darah merah, kemudian sel darah putih, trombosit atau keping darah, dan juga plasma darah. Di mana sel darah merah ini itu yang memberi warna merah. Warna merahnya berasal dari mana? Warna merahnya ini berasal dari hemoglobin. Keberadaan hemoglobin dalam sel darah merah inilah yang memberikan warna merah pekat pada darah kita. Nah, kemudian ada sel darah putih atau biasa disebut dengan leukosit. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih ini jumlahnya lebih sedikit dalam tubuh. Meskipun begitu, komponen darah ini mengemban tugas yang cukup berat, yaitu melawan virus-virus infeksi, bakteri, dan juga jamur yang memicu adanya penyakit dalam tubuh kita. Jadi yang bantu untuk menyerang penyakit itu kerjanya sel darah putih. Kemudian ada trombosit. Trombosit ini adalah keping darah yang punya peran penting juga. Kalau kita ada luka, itu keping darah yang bekerja untuk menutupi ataupun menumbuhkan jaringan baru di area luka. Dan yang terakhir ada plasma darah. Plasma darah itu merupakan komponen darah yang berbentuk cairan, karena di dalam tubuh kita ini 55-60%-nya itu terdiri dari plasma darah. Tugasnya plasma darah ini adalah mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi. Lebihnya tercatat jelas ya pada tulisan ini. Selanjutnya adalah fungsi darah. Fungsi darah itu diantaranya pertama mengangkut oksigen, itu sudah jelas fungsi umumnya. Kemudian mengedarkan sari-sari makanan yang kita cerna melalui sistem pencernaan tadi. Diedarkanlah tuh sari-sari makanannya dengan adanya peredaran darah. Mengedarkan hormon, menyerang kuman dan bakteri yang masuk, yang tadi sudah dijelaskan itu fungsi dari sel darah putih atau leukosit. Menyembuhkan luka seperti fungsi dari trombosit. Kemudian membawa sisa oksidasi sel tubuh. Sebagai pengatur suhu tubuh, membuang zat-zat sisa metabolisme sel atau ekskresi, meredam bibit penyakit, mengangkut air ke seluruh tubuh, dan menjaga kadar asam basa cairan dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada peredaran darah. Peredaran darah itu dibantu oleh jantung. Saat jantung mulai bekerja, dia akan
memompa darah ke seluruh tubuh, dan itu terjadi terus-menerus tanpa berhenti. Kalau misalnya berhenti berarti seseorang sudah dinyatakan meninggal. Nah, di sini saat jantung itu bekerja, kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan pula untuk melakukan mekanisme peredaran darah. Nah, sel otot jantung akan melakukan kontraksi. Tujuannya adalah memompa darah yang dicetuskan oleh sebuah potensi aksi dan menyebar melalui membran sel otot. Di sini terbagi atas dua peredaran darah, yaitu ada peredaran darah besar. Kenapa dikatakan peredaran darah besar? Karena siklusnya yang panjang, di mana darah bermula dari jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh sampai dia kembali nanti ke jantung lagi. Lalu ada peredaran darah kecil. Dikatakan peredaran darah kecil karena siklusnya pendek, hanya dari jantung menuju paru-paru, kemudian akan kembali lagi ke jantung. Untuk mempermudah pemahaman, ini ada siklus peredaran darah, di mana siklus peredaran darah besar itu mula dari jantung ke seluruh tubuh. Tujuan dari siklus ini adalah memompa darah bersih dari jantung yang kaya oksigen, kemudian nanti diedarkan ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen yang digunakan pada saat proses metabolisme. Kemudian setelah oksigen diserap oleh sel tubuh, darah menjadi kotor atau mengandung karbon dioksida dan dipompa balik ke jantung, di mana prosesnya itu berawal dari bilik kiri menuju aorta, lalu ke arteri, ke seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan. Sedangkan untuk siklus peredaran darah kecil, di mana tadi yang sudah dikatakan hanya antara jantung dan juga paru-paru. Tujuan siklus peredaran darah kecil ini yaitu memompa darah kotor menuju ke paru-paru, di mana darah kotor ini akan menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida melalui pertukaran gas di alveolus pada paru-paru sehingga menjadi darah yang bersih seperti itu. Nah, urutannya itu dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, lalu ke vena pulmonalis dan serambi kiri. Itu kira-kira kurang lebihnya. Sama seperti materi sebelumnya yang saya jelaskan tentang peredaran darah tadi, itu adalah yang keluar saat penilaian tengah semester. Selanjutnya materi tentang sistem pernapasan manusia. Masih berbicara tentang sistem, berarti kita lihat bagaimana proses pernapasan pada manusia dapat terjadi. Karena kita tahu bahwasanya ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah bernapas. Mari sama-sama kita lihat bagaimana sistem pernapasan dalam tubuh manusia. Kita tahu ya, sama-sama tahu bahwasanya bernafas ataupun pernapasan adalah salah satu tanda vital yang paling utama untuk tubuh kita. Karena itu tadi, kita adalah makhluk hidup dan salah satu ciri-cirinya adalah bernafas. Seseorang bisa bernapas berkat kerja sistem pernapasan yang baik. Nah, sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang punya proses atau melakukan proses pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida dalam darah. Di sini dijelaskan bahwasanya seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bisa bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Nah, kemudian ini ada organ-organ pernapasan. Ada organ pernapasan bagian atas, diantaranya rongga hidung, sinus, faring, dan juga laring. Kemudian ada organ pernapasan bagian bawah, yaitu trakea, paru-paru, bronkus, dan juga diafragma. Kita akan bahas satu persatu. Ini ada gambar organ pernapasan, mulai dari rongga hidung menuju ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, sampai dengan diafragma. Nah, di bawah bronkus dan bronkiolus itu terdapat yang namanya alveolus. Untuk alur pernapasan sendiri, pada saat dia inhale atau nafas itu masuk melalui rongga hidung menuju faring, ke laring, ke trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Itu yang dibawa adalah oksigen. Lalu diproses, kemudian dikeluarkan pada saat exhale. Nanti relaksasi otot itu akan berelaksasi antara tulang rusuk. Kemudian nanti tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru tinggi. Nanti karbon dioksida akan keluar dari paru-paru. Nah, yang tadi dijelaskan secara singkat tentang sistem pernapasan itu adalah soal yang akan keluar pada saat PTS. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia atau sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme pada tubuh manusia. Ayo kita simak sama-sama apa saja organnya, bagaimana cara kerja dari organ-organ sistem ekskresi itu sendiri.
Yang tadi sudah Ibu katakan bahwa sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme, juga racun dari dalam tubuh. Jadi zat-zat yang udah nggak dipakai nih, sisa-sisanya itu dibuang pada saat organ kita bekerja untuk melakukan si sistem ekskresi ini. Nah, ada beberapa organ ekskresi diantaranya yaitu paru-paru, kulit, hati, usus besar, dan juga ginjal yang punya perannya masing-masing. Pertama ada paru-paru. Paru-paru itu merupakan organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Saat batuk dan juga bersin, itu merupakan mekanisme alami tubuh yang melibatkan paru-paru dan saluran napas untuk mengeluarkan zat kimia dan juga zat gas beracun, debu, kuman, virus, dan benda asing yang masuk dalam sistem pernapasan. Ini merupakan salah satu sistem ekskresi. Lalu yang kedua ada kulit. Melalui kulit ini itu ada kelenjar keringat yang jumlahnya 3-4 juta kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini tersebar di seluruh tubuh, tapi yang paling banyak itu terdapat di telapak tangan, kaki, wajah, dan ketiak. Makanya ketika seseorang berkeringat, cenderung area-area seperti telapak tangan, kaki, wajah, dan juga ketiak itu yang paling basah karena banyak kelenjar keringatnya. Nah, sistem ekskresinya apa? Yaitu mengeluarkan keringat. Itu adalah salah satu sistem ekskresi. Kemudian ada hati. Hati itu adalah organ yang punya ukuran besar dengan berat bobotnya itu 1 kg. Organ hati ini punya fungsi penting bagi metabolisme dan sistem kekebalan tubuh. Nah, dia punya fungsi mengeluarkan zat beracun atau menyerang zat beracun yang sudah diolah oleh hati. Di sini racun yang diolah oleh hati itu ada amonia, yaitu zat sisa dari hasil penguraian protein di dalam tubuh. Dalam tubuh seseorang, hati berfungsi untuk mengelola amonia ini menjadi urea. Setelah itu, urea yang nggak dipakai, ini urea ini udah nggak dipakai nih, itu dikeluarkan melalui sistem ekskresi pada ginjal lewat urin. Jadi urea itu adalah zat yang tidak bisa dipakai lagi dan dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya ada usus besar, di mana usus besar ini punya tugas untuk menyerap sisa air dan nutrisi yang tidak bisa dicerna oleh usus kecil. Usai diserap, sisa makanan dan minuman tersebut diubah menjadi feses atau tinja, lalu dibuang melalui dubur saat seseorang buang air besar. Selanjutnya dari ginjal. Ginjal merupakan organ utama dari sistem ekskresi manusia. Ginjal punya fungsi menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, atau racun yang terdapat di darah. Nah, salah satunya yang dibuang dan diproses oleh ginjal tadi itu adalah urea. Urea itu nanti dikeluarkan lewat urin seseorang, seperti itu. Nah, warna urin yang dikeluarkan oleh tubuh seseorang itu dapat bervariasi, mulai dari sangat kuning, kuning terang, kemudian bening, agak kekuningan, sampai dia benar-benar jernih. Itu dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang dicerna oleh seseorang, dan juga obat-obatan. Kalau misalnya dia sedang mengkonsumsi obat-obatan, apalagi yang banyak mengandung vitamin C, biasanya cenderung warnanya sangat kuning sekali. Nah, atau kalau sampai benar-benar kuning kecoklatan banget, itu berarti kondisi tubuh seseorang itu sedang dalam keadaan dehidrasi. Dan kalau sangat jernih, itu berarti dia sudah mengkonsumsi air putih berlebih. Cukup mengkonsumsi air putih secukupnya saja, sesuai dengan anjuran kesehatan tubuh kita masing-masing. Jangan terlalu berlebih karena tidak baik juga untuk kerja ginjal. Di organ ekskresi ini juga terdapat beberapa gangguan atau kelainan, yaitu salah satunya penyakit batu ginjal yang terbentuk saat urin lebih banyak mengandung zat pembentukan kristal dibanding cairan dalam urin. Maka terbentuklah batu ginjal seperti itu. Nah, kemudian itu tadi yang akan keluar soalnya kurang lebih yang Ibu jelaskan tentang materi bab sistem ekskresi. Selanjutnya kita masuk ke bab tekanan. Tekanan itu sendiri sangat berhubungan ya dengan yang namanya gaya dan juga luas permukaan benda. Semakin besar gayanya dan semakin kecil luas permukaan bendanya, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Tapi kalau misalnya permukaannya makin besar, tekanan yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Nah, di sini ada beberapa jenis tekanan. Yang pertama, tekanan pada zat padat, yaitu tekanan yang merupakan satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas yang tadi sudah dijelaskan sekilas. Gaya yang dimaksud merupakan gaya tegak lurus dengan permukaan suatu objek. Jadi gaya yang diberikan terhadap objek itu, terhadap si bidang tekan harus saling tegak lurus. Kemudian konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan benda.
Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga bertambah besar. Antara gaya dengan tekanan berbanding lurus, tapi dengan permukaan luas itu berbanding terbalik. Jika ingin memperbesar tekanan, kita dapat memperkecil luas bidang dan dapat memperbesar massa atau gayanya. Selanjutnya ada tekanan pada zat cair, di mana tekanan zat cair ini disebut tekanan hidrostatis, yang merupakan tekanan yang terjadi di bawah air. Hal utama yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah kedalaman, massa jenis zat, dan juga gaya gravitasi pada tempat tersebut. Semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Contohnya seperti saat kita berenang. Saat kita berenang, semakin dalam kita menyelam, maka kita akan merasa telinga kita seperti tertekan. Bagian sensitif kita itu terasa seperti tertekan. Itu adalah contoh dari tekanan hidrostatis. Nah, semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Hukum yang mengatur tekanan zat cair ini diantaranya ada hukum Archimedes dan juga hukum Pascal. Contoh soalnya, baik di tekanan zat padat maupun tekanan zat cair nanti akan ada di belakang. Selanjutnya adalah tekanan pada zat gas atau tekanan udara. Seorang ahli fisika di sini jelaskan ya, si Robert Boyle melakukan percobaan pemampatan udara atau penyumbatan udara. Hasil yang diperoleh dari percobaan dia itu menghasilkan hukum, di mana yang pertama hasilnya hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap. Jadi dikali berapapun maka tekanan yang dihasilkan akan tetap, asalkan suhunya tidak berubah. Yang kedua, semakin tinggi tekanan udara dalam wadah maka semakin rendah volume suatu wadah. Sebaliknya, semakin rendah tekanan udara dalam wadah maka makin besar volume wadahnya. Dalam tekanan gas memiliki beberapa alat ukur, yaitu ada manometer raksa, manometer asal terbuka, manometer asal tertutup, dan juga manometer Bourdon atau logam. Nah, kita coba bahas latihan soal. Ini untuk tekanan udara. Tapi gimana sih caranya menentukan tinggi suatu tempat kalau misalnya yang diketahui tekanannya? Atau sebaliknya, bagaimana cara menentukan tekanan udara kalau yang diketahui adalah ketinggiannya? Yang kamu harus ketahui adalah tekanan udara di permukaan air laut itu besarnya 76 cmHg. Itu akan jadi patokan, dan setiap perubahan tinggi per 100 meter akan bertambah tekanan udaranya sebesar 1 mmHg. Di sini ada rumus untuk mengukur tekanan pada ketinggian H atau ketinggian tertentu, di mana rumusnya pH sama dengan PU min H per 100 cmHg. Berarti hasilnya adalah cmHg. Nah, kalau mau dirubah menjadi mmHg tinggal kamu kalikan 10. Di mana pH itu adalah tekanan pada ketinggian H atau ketinggian tertentu. Lalu PU adalah tekanan udara permukaan air laut, dan H adalah tinggi suatu tempat yang ingin diukur berapa besar tekanannya. Di sini ada contoh soal pertama. Sebuah kota berada 500 meter dari permukaan air laut. Maka besar tekanan udara pada tempat tersebut adalah, kita tulis diketahui di sini H-nya atau ketinggiannya 500 meter, PU-nya 76 cmHg, dan yang ditanya adalah pH. PU tadi apa? Tekanan udara permukaan air laut. PU itu walaupun tidak tertulis di soal sudah otomatis nilainya 76 cmHg. Ya, lalu yang ditanya pH atau tekanan pada ketinggian H. Nah, di sini penyelesaiannya pH sama dengan PU min H per 100. Di mana pH sama dengan PU-nya 76 cmHg, lalu H-nya 500 dibagi 100. Kemudian hasilnya 76 dikurang 5. Ini yang pembagian didahulukan ya, 500 bagi 100 hasilnya 5. Maka hasil akhirnya 71 cmHg, atau kalau dikonversi ke mmHg maka tinggal kamu kali 10, hasilnya jadi 71 cmHg dikali 10 sama dengan 710 mmHg. Seperti itu. Mudah ya, bisa dipahami. Selanjutnya contoh soal yang kedua masih tentang tekanan. Di sini soalnya seorang nelayan menyelam di dalam laut dengan kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Jika tekanan udara luar yaitu 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, maka besar tekanan total yang dialami oleh nelayan tersebut yaitu berapa Newton meter kuadrat. Dia mintanya dalam Newton meter kuadrat. Nah, pertama-tama diketahui perohnya atau massa jenisnya yaitu 1000 kg per meter kubik. Massa jenis air laut itu tetap ya, massa jenis air besarnya 1000 kg per meter kubik. Lalu G atau gravitasi itu tetap juga nilainya 10 meter per second kuadrat. Selanjutnya adalah H, ketinggian, dan PO yaitu 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, dan kemudian
yang ditanya adalah P atau tekanan total, P total, seperti itu. Tadi dari mana PO-nya itu berasal, ini tadi dinyatakan tekanan udara luarnya 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, seperti itu. Nah, penyelesaiannya karena di sini tekanan total yang dialami oleh nelayan tadi dipengaruhi oleh tekanan udara luar, maka persamaan yang jadi P total sama dengan PO ditambah PH. PO tadi tekanan udara luar dan PH adalah tekanan pada ketinggian tertentu. Kita tinggal substitusikan nilainya, di mana di sini P total sama dengan PO plus PH, atau dijabarkan lagi P total sama dengan PO plus rho kali G kali H. Untuk menghitung tekanan pada ketinggian tertentu kita pakai persamaan rho kali G kali H. Tinggal kita substitusikan nilainya. P total sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 10 kali 20. Nah, 1000 itu kita kalikan dengan 10, kemudian dikali 20, nanti hasilnya baru ditambah 10 pangkat 5, seperti itu. Nah, di sini didapat P totalnya 10 pangkat 5 tambah 10 pangkat 3. Kok jadi 10 pangkat 3? Karena 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Nolnya ada 3. Kemudian dikali 200, 10 kali 20 hasilnya 200. Kemudian P total sama dengan 10 pangkat 5 tambah 10 pangkat 3. Itu ada kali 2 ya, tapi 2-nya terhapus, harusnya kali 2 kali 10 pangkat 2. Nanti didapat lagi hasilnya 10 pangkat 5 tambah 2 kali 10 pangkat 5. Kok bisa belakangnya 10 pangkat 5? Itu pangkat yang di atas 10 pangkat 3 sama 10 pangkat 2 dijumlahkan. Karena sama-sama perkalian, jadi bisa dijumlah. Jadilah hasilnya 10 pangkat 5 tambah 2 kali 10 pangkat 5. Tadi yang saya katakan 2-nya terhapus, harusnya ada 2 di atas. Hasil akhirnya jadi 3 kali 10 pangkat 5. Kok tetap 3 kali 10 pangkat 5? Karena 10 tambah 10 pangkat 5-nya ditambah 10 pangkat 5 yang belakang, jadi hasilnya tetap. Kalau misalnya kali baru dia bisa dijumlah. Kok tiba-tiba jadi 3? Itu di depan 10 pangkat 5 yang depan ada angka 1. Karena dia 1 maka tidak harus ditulis. Jadi tambahlah 1 tambah 2. Jadi hasilnya 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Atau ini saya tambahkan di sampingnya yang benar, P tot sama dengan 1 kali 10 pangkat 5, yang tanda seperti segitiga di atas itu pangkat 5 artinya, ditambah 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan P tot atau P total 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kubik, seperti itu ya. Bisa dipahami kan ya? Tadi saya tambahkan angka 1 supaya jelas, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3, seperti itu di bawahnya. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya, sama soal nomor 3. Di sini adalah membahas tentang tekanan hidrostatis pada pompa hidrolik. Ada sebuah gambar di mana ini gambar pompa hidrolik, ada F1 atau gaya 1, A1 luas penampang 1, A2 luas penampang 2, F2 adalah gaya 2. Ya, diketahui F1-nya 1000 Newton, A1-nya 20 cm dan A2-nya 400 cm. Tentukan nilai F2-nya berapa. Kita tuliskan di sini F1 sama dengan 1000 Newton, A1 20 cm, A2 400 cm, dan ditanya F2 atau gaya 2 berapa besarnya. Nah, sebelumnya harus kita rubah dulu, itu A1 sama A2-nya masih dalam cm, harus kita rubah ke dalam meter. Berarti A1-nya kalau dirubah ke dalam meter adalah 0,2 meter, dan A2-nya dari cm ke meter berarti dibagi ya, sama-sama dibagi 100, 20-nya bagi 100 jadi 0,2, dan 400-nya bagi 100 jadi 4. Kemudian kita masukkan persamaannya, di mana P1 sama dengan P2. Rumus tekanan itu kan F per A, jadi kita masukkan aja F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di sini kita sama-sama tahu tadi nilai dari F1-nya itu 1000 Newton dan A1-nya 0,2 meter. Dan F2-nya yang ditanya, lalu besar A2-nya adalah 4 meter. Selanjutnya kita kali silang. F2 kali 0,2 meter sama dengan 4 meter kali 1000 Newton. Nah, nanti jadinya 0,2 M F2 sama dengan 4000 Newton meter. Kemudian nanti didapatkan hasil F2 sama dengan 4000 Newton meter per 0,2 meter. Kok begitu? Karena yang ditanya F2-nya, jadi yang pindah ruas 0,2 meternya. Nah, 0,2 meternya ini karena dia yang pindah, maka dia jadi pembagi.
Jadi 4000 dibagi 0,2. Selanjutnya kita lihat satuannya bisa dicoret, meter sama meter. Sisa 4000 Newton dibagi 0,2 dan hasilnya adalah 20.000 Newton. Meternya kan udah dicoret ya, habis, jadi sisa Newtonnya aja, seperti itu. Selanjutnya adalah soal tentang tekanan hidrostatis, di mana ada seekor ikan dalam akuarium. Di sini kita mau hitung berapa tekanan yang didapat oleh si ikan itu. Nah, sebelumnya jadi catatan penting, di mana tekanan hidrostatis adalah tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair yang kondisinya tenang. Tekanan hidrostatis ditentukan beberapa faktor. Yang pertama yaitu massa jenis, gaya gravitasi, kemudian kedalaman zat cair itu. Di sini persamaan untuk tekanan hidrostatis itu sendiri, pH sama dengan rho kali G kali H, atau bisa juga pH sama dengan H kali S. Seperti itu. Dimana keterangannya pH adalah tekanan hidrostatis dalam satuan Newton per meter kubik, H adalah jarak ke permukaan zat cair, S adalah berat jenis zat, rho adalah massa jenis zat, dan G adalah gravitasi dengan satuannya masing-masing yang bisa kalian lihat sendiri di belakangnya ya. Kita tuliskan diketahuinya di mana H sama dengan 100 cm dikurang 15 cm karena ketinggian keseluruhannya kan 15 dan posisi ikan ke permukaan itu adalah 15 cm, jadi 85 cm. Dirubah ke meter jadi 0,85 meter. Dan massa jenis zat cairnya adalah 1000 kg per meter kubik, lalu gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, tadi kita pakai persamaan yang tadi yaitu pH sama dengan rho kali G kali H. Kita tinggal substitusikan nilainya. Rho-nya 1000, G-nya 10 dan H-nya 0,85. Didapatlah hasil 8.500 kg per meter kubik second kuadrat, atau bisa disingkat jadi Newton per meter kuadrat. Nah, dengan catatan kilogram per meter second kuadrat itu sama dengan Newton, dan juga Newton per meter kuadrat sama dengan Pascal, maka secara otomatis kita bisa rubah lagi satuannya menjadi pH sama dengan 8.500 Newton per meter kuadrat sama dengan 8.500 Pascal, karena Newton per meter kuadrat tadi adalah Pascal, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, mudah soalnya, semoga bisa dimengerti. Dengan berakhirnya penjelasan materi tekanan tadi, maka berakhir pula penjelasan kisi-kisi untuk PTS IPA semester genap SMP Nurul Islam kelas 8. Semoga besok bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada pertanyaan, bisa langsung hubungi kontak person yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next video.